Wah, pasar smartphone di Indonesia lagi heboh nih. Ada data baru banget dari kuartal 3 2025 yang nunjukin pergeseran besar-besaran. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas siapa sih pemenangnya, dan yang paling penting, apa artinya ini buat kita semua. Oke, jadi pertanyaan utamanya kan ini, di tengah persaingan yang makin panas, siapa sih yang keluar sebagai jawara di perang smartphone Indonesia? Yuk kita bedah sama-sama. Pertama-tama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Ternyata nih, pasar smartphone di Indonesia itu lagi tumbuh pesat banget secara keseluruhan. Angkanya nggak main-main, pengiriman smartphone itu naik 12% dibanding tahun lalu. Ini artinya apa? Artinya minat beli orang Indonesia lagi tinggi-tingginya. Dan ya, pastinya bikin persaingan antar merek jadi makin sengit. Nah, pertanyaannya, pertumbuhan segede ini datangnya dari mana sih? Jawabannya ada di satu segmen. Segmen yang jadi ajang pertempuran paling sengit buat semua merek. Dan ini dia angkanya, gila banget. Pertumbuhannya sampai 42%. Dan ini semua datang dari kategori ponsel terjangkau yang harganya di bawah 2 jutaan. Jelas banget kan? Disinilah perang sesungguhnya terjadi. Tapi coba lihat kebalikannya. Di segmen premium, ponsel yang harganya di atas $700 atau sekitar 10 jutaan lebih malah anjlok, turun 14%. Wow, kontrasnya tajam banget ya. Ini benar-benar nunjukin kalau prioritas pembeli di Indonesia lagi bergeser. Jadi, kesimpulannya simple. Persaingan yang super ketat ini bikin para produsen seolah terpaksa ngasih fitur-fitur canggih ke ponsel yang harganya lebih murah. Hasilnya, ya, kita sebagai konsumen sekarang bisa dapat HP kenceng tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Hebat kan? Oke, sekarang kita masuk ke headline utamanya. Berita paling gede dari laporan ini. Setelah cukup lama, posisi puncak akhirnya goyang. Ada juara baru, atau lebih tepatnya, sang raja yang kembali merebut tahtanya. Betul sekali, Samsung akhirnya comeback dan jadi nomor 1 lagi di Indonesia. Ini sih cerita comeback yang keren banyak dan jadi bukti kalau strategi mereka belakangan ini emang jitu. Nah, ini dia buktinya di data. Lihat deh, setelah sebelumnya ketinggalan, sekarang Samsung melejit ke puncak dengan pangsa pasar 20%. Mereka berhasil nyalip Xiaomi yang sekarang ada di angka 17%. Bener-bener pembalikan keadaan yang dramatis. Oke, kita udah lihat perebutan posisi puncak. Sekarang, ayo kita lihat papan peringkat lengkapnya, siapa aja yang naik daun dan siapa yang lagi berjuang. Oke, ini dia klasemen lengkapnya. Samsung di puncak dengan 20%, terus di bawahnya ada Xiaomi, Oppo, sama Vivo yang persaingannya ketat banget. Tapi, coba deh perhatiin kolom yang paling kanan. Nah, disitulah cerita yang paling menariknya. Dan ini dia dua cerita yang paling kontras. Di satu sisi, lihat tuh Infinix pertumbuhannya gila banget, 45%, meroket abis. Tapi di sisi lain, ada Vivo yang lagi menghadapi tantangan berat, turun 6%. Ini benar-benar bukti nyata betapa cepatnya peta persaingan bisa jungkil balik. Oke, kita udah bahas siapa aja pemainnya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa ini semua bisa terjadi? Apa sih faktor pendorong di balik semua perubahan ini? Ternyata ada 2 teknologi kunci. Nah, salah satu kuncinya ada di sini. Smartphone 5G sekarang udah nyampe 35% dari total pasar. Artinya, kasarnya 1 dari 3 HP yang dijual di Indonesia itu udah bisa 5G. Jadi 5G itu bukan lagi barang mewah, tapi udah mulai jadi standar. Terus apa hubungannya 5G sama yang lain? Nah, ini nyambung banget. Kata analis Ridwan Kusuma, jaringan 5G yang makin merata ini jadi pondasi penting buat pengembangan AI. Kenapa? Soalnya, fitur-fitur AI itu butuh koneksi yang super kenceng dan stabil biar bisa jalan lancar. Oke, kita udah lihat semua datanya, trennya. Sekarang, kita sampai ke bagian yang paling penting. Jadi, apa artinya ini semua buat kita, buat Anda sebagai konsumen? Intinya, ada 3 hal penting yang perlu kita tahu. Pertama, pilihan HP murah dengan spek dewa bakal makin bejibun. Kedua, 5G itu udah bukan fitur wah lagi, tapi udah jadi hal yang biasa. Dan ketiga, siap-siap aja, fitur AI yang canggih-canggih itu bakal makin banyak kita temuin di HP yang harganya bersahabat. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang bikin mikir. Kalau HP terjangkau sekarang udah sepowerful ini, apa jangan-jangan era HP flagship yang super mahal itu udah mau berakhir? Coba deh pikirin, menarik kan?